dengan filsafat, yaitu istilah epistemologi terkait dengan filsafat, yaitu sebagai ilmu berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Dua metode, yaitu sebagai metode bertujuan mengantarkan manusia untuk memperoleh pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haula Nur Imamah dengan NIM 213101030003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya yaitu Fatur tadi tentang pembagian epistemologi. Epistemologi yang pertama yaitu ada epistemologi bayani. Epistemologi bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Maka sumber epistemologi bayani adalah teks. Sumber teks dalam studi Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni teks nas, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan teks non-nas berupa karya para ulama. Selanjutnya yang kedua yaitu ada epistemologi burhani. Burhani adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wasilatul Rubiah, NIM 2141010300022. Di sini saya menjelaskan tentang dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Kata sains dan teknologi ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain. Sains menurut Baconi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Sedangkan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis. Lalu, pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat diketahui dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau tulis baca. Dia Baik, saya Lailatul Syarifatul Mukarramah dengan NIM 2141010300018. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya, yaitu tentang dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Kata sains dan teknologi ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain. Sains menurut Baconi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala alam. Sedangkan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif serta ekonomis. Pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat diketahui dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kata Iqra menurut Quraisy Shihab diambil dari kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaiful Bahri dengan NIM 2141010300026. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 4. Ilmu sosial humaniora menjadi pendekatan kajian keislaman.
Pengertian pendekatan. Adapun yang dimaksud pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Berbagai pendekatan dapat dilalui dengan berbagai bidang ilmu apapun untuk mencapai pendekatan paradigma ini. Pengertian ilmu sosial dan humaniora. Menurut Taufik Abdullah, ilmu terbagi dalam dua kategori besar, yaitu ilmu eksakta dan non-eksakta. Khusus ilmu non-eksakta dipilih menjadi dua, yaitu ilmu humaniora dan ilmu sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifadatul Tausiah dengan NIM 214101030035 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu sains dan teknologi sebagai pendekatan Islam. Pembentukan sains dan teknologi dalam Islam adalah berasaskan dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan surah, di samping sumber yang lain pertumbuhan sains dan teknologi dapat dilihat sejak zaman dahulu, khususnya pada zaman pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Seterusnya, para sarjana Islam yang terkenal terbukti memberi idea dan sumbangan yang besar dalam berbagai bidang keilmuan seperti astronomi, matematik, fisika, kimia, dan lain-lain. Dengan itu jelas menunjukkan bahwa agama Islam menggalakkan umatnya sains dan teknologi serta berusaha ke arah perkembangan sains dan teknologi demi kesejahteraan hidup manusia sejagat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yusril Imam Sultan dengan NIM 214101030015. Di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang modifikasi keislaman dalam ruang sains dalam teknologi. Mengamati keadaan saintis, teknologi, dan perkembangan produk-produk sains dan teknologi, kami sering bertanya di dalam hati, inikah sains dan teknologi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa begitu? Baik pada peringkat pribadi individu saintis dan teknologi maupun dari produk-produk yang mereka hasilkan. Mustahil di dunia sekarang ini mendapatkan saintis dan teknologi seperti yang Allah kehendaki, yang hatinya kenal, cinta, dan takut Allah, yang hatinya senantiasa bersama Allah, merasa diawasi Allah, yang setiap perbuatannya, hidup, matinya, detak jantungnya, turun, naik nafasnya, semata-mata untuk dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijanjikan dalam sholatnya, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah semata-mata untuk Tuhan sekalian alam. Semakin hebat berkorban, semakin hebat berjuang dan menegakkan